Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast 2M. Bukan 2 miliar tapi... Makasih Mas. Mata uang ini seringkali beredar di tengah mahasiswa yang sibuk organisasi dan freelance. Nah, di tengah gempuran semester 5, banyaknya tugas, kita sudah menculik 2 rekan kita. Nah, yang satu rekeningnya nambah, yang satu hanya portofolionya yang nambah. Oke, boleh dipersilahkan ini buat narsum 1 dan narsum kedua kita. Perkenalkan diri dan kesibukannya apa saat ini. Silahkan. Dari siapa dulu ini? Mas Bahrul. Sut. Oh, yang kalah ternyata dulu ya, yang kalah dulu. Ya, Oke. silakan. Baik, nama saya Ahmad Bahrul Anwar, bisa dipanggil Bahrul atau Aan. Kesibukan saya sekarang ini seorang freelance, video editor sama desain grafis. Itu. Baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Devinta, semester 5 dari KPI 5A. Sebenarnya sama dengan Mas Bahrul, saya juga freelance, tapi saya ada pekerjaan tetap juga. Dari mulai yang menjaga toko, dan juga admin sosial media, dan juga konten kreator, itu semua bisa dilakukan. Tinggal hubungi kontak saya aja. Oke, ini sama-sama semester 5 nih ya, yang padat-padatnya mata kuliah, tugas, boleh. Ya, terus untuk dengan tugas yang menumpuk dan jadwal kuliah yang lumayan padat nih, gimana kalian membagi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan kalian yang tadi disebutkan, freelance, video editor, seperti itu. Boleh dijelaskan? Siapa dulu ini? Boleh dari Mbak Devinta dulu. Pada intinya manajemen waktu. Manajemen waktu. Baik, manajemen waktu yang terutama tetap kita pendidikan dulu, kuliah dulu. Meskipun kita ada kontrak kerja atau janji temu, tapi alhamdulillahnya pekerjaan saya bisa di fleksibel ya. Jadi saya kalau kuliah itu bisa izin, dan ketika saya kerja itu bisa langsung kerja, atau biasanya saya pagi itu kalau ada kelas itu masuk tetap kuliah, dan saya bekerja nanti sore hingga malam gitu. Kalau hari libur saya bekerja dari pagi sampai nanti ke malam. Tuh. Kalau Mas Bahrul nih? Kalau untuk saya ya sama seperti Mbak Devinta. Saya lebih memfokuskan ke kuliah dulu. Ketika saya ada job yang memungkinkan untuk diambil, itu saya ambil. Ketika itu satu, tidak menabrak jam kuliah. Kedua, tidak membuat saya gimana ya, keteteran gitu. Pokoknya itu di jam atau hari yang tenang, istilahnya libur atau gimana, itu saya ambil. Tapi ketika itu ada kuliah dan sekiranya tidak mungkin untuk dikerjakan, ya saya tinggalkan. Oke, baik. Sebelum itu, dari tadi kan kita bahas tentang manajemen waktu ya. Kalau boleh tahu dari Mbak Devinta maupun Mas Bahrul, kerjanya itu sebagai apa? Jadi nanti para penonton agar mengetahui, jadi seorang kuli misalkan, nanti manajemen waktunya seperti apa? Coba dijelaskan, diceritakan saja. Mulai dari saya, oke. Mulai dari saya mungkin dari pekerjaan yang freelance dulu ya. Freelance saya itu admin sama konten kreator. Jadi dari awal itu memang saya udah menjelaskan kalau saya mahasiswa dan jamnya itu tidak menentu. Dari awal udah saya dibebaskan untuk jamnya. Mau ke sana jam berapa atau berapa jam itu dibebaskan. Tetapi juga tetap tanggung jawab untuk pekerjaan. Itu tadi, jadi yang freelance ini bisa disambi dengan kuliah. Tapi ada satu pekerjaan saya yang harus harian, jadi kayak setiap hari harus masuk berapa jam gitu. Itu ada kalau saya waktu kuliah, itu juga harus merelakan harinya buat libur.
gitu. Jadi 1 bulan kadang nggak sampai full kita kerja gitu. Oke. Kalau Mas Bahrul boleh diceritakan juga pekerjaannya apa, kalau freelance apa, kalau kan tadi Mbak Devinta menyebutkan bahwasanya selain freelance juga mempunyai pekerjaan tetap, meskipun hanya beberapa jam, yang tapi itu wajib untuk dilakukan. Kalau Mas Bahrul sendiri Kalau saya fleksibel sih. lebih ke fleksibel berarti. Bisa di rumah, bisa di mana saja. WF everywhere. WFE. Nah itu apa iya kalau itu bisa dikatakan freelance atau pekerja lepas? Iya, Ya masuk akal itu ya. masuk akal Oke. sekali. Berarti ini nggak ada kaitannya, maksudnya nggak ada harus ada jam atau hari gitu nggak ya? Enggak, kalau saya. Oke, kita beralih dulu ke narsum kita Mbak Devinta ini. Untuk pekerjaan yang disebutkan dengan gaji yang diberikan dari tempat kerjanya itu, Kak Devinta gimana nih? Apakah sebanding dengan pekerjaan kakak atau enggak nih? Mungkin dari gaji, kalau UMR Tulungagung ya, itu buat saya cukup-cukup aja, apalagi saya udah dewasa, jadi bisa membayar semua keinginan sendiri, semisal kayak membayar UKT sendiri dari bekerja itu tadi. Jadi, apa yang saya lakukan dengan pekerjaan dan gaji yang didapat itu menurut saya udah cukup untuk sekarang, tapi nggak tahu nanti, ya bersyukur aja yang ada sekarang dulu. Oke, Jadi bagus, untuk gaji yang diterima saat ini nih, kira-kira cuma buat self reward atau gimana nih Kak? Waduh, enggak kalau self reward. Self reward tetap ada, tapi kita juga harus menabung untuk masa depan. termasuk bayar gitu. kuliah juga ya. Iya, betul sekali. Ya mungkin bolehlah bekerja, tetapi juga ingat kuliah yang nomor 1. Betul. Gitu. Kalau Mas Bahrul sendiri? Gimana untuk gaji? Bagaimana? Iya, untuk gaji. Karena kita dalam sesi bincang kali ini juga menyangkut ke hal gaji, di mana tema kita adalah 2M. 2M tadi. Makasih Mas. Makasih Nah, Mas. nanti kita akan menjelaskan tentang itu. Coba diceritakan dulu. Untuk saya, karena dulu saya itu backgroundnya, pekerjaan saya itu berasal dari pondok pesantren awal mulanya. Jadi untuk gaji sekarang ini masih dikatakan belum stabil. Kadang bisa 1 juta lebih per bulan, kadang kurang, bermacam-macam tergantung pemasukannya itu, tergantung pemasukan jobnya itu. Oke, bagus. Selanjutnya, Untuk Kak Devinta ya kali ya iya. kita tanya. Nah dari apa yang dikatakan Mas Bahrul tadi bahwa gajinya itu tidak menentu, coba deh Kak kita diskusi nih. Menurut kakak nih kerjaan teman kita ini kira-kira sebanding nggak sih pekerjaan dengan apa yang didapatkan? Kalau menurut saya dengan apa yang didapatkan sih mungkin masih sebanding, karena kan tidak terikat waktu juga, mungkin juga fleksibel mau dikerjakan di mana. Terus mungkin yang terikat itu deadline ya Mas. Iya, Jadi deadline. itu kalau press list kan tergantung Mas Bahrul juga Iya. mau dapatnya berapa. Kalau Mas Bahrulnya setuju aja bisa, mungkin pas-pas aja sih buat saya. Kalau nggak salah saya itu pernah dengar. Kalau istilah 2M tadi, Iya. yang berarti makasih Mas, itu hanya bisa dikatakan untuk mengganti bayaran kamu. Jadi misal kamu sedang ngerjain project nih ya, Iya, suatu iya. project A gitu ya, katakanlah. Kemudian selesai nih project, terus kemudian klien bilang makasih Mas, hanya itu saja. Nah itu pasti kan nggak enak ya di hati ya. Iya. Mau nagih ya. juga nggak Juga enak. nggak enak, tetapi kita juga ingat kita punya red card masing-masing. Nah, perlu Iya. kita ketahui bahasanya masing-masing freelance. Mas Bahrul tadi freelance-nya apa? Video editor sama Video editor ya, sama desain grafis. desain grafis. Masing-masing siapapun orangnya itu red card-nya berbeda. Iya, berbeda. Kalau
tidak mampu untuk membayar sesuai dengan red card Anda, loh kenapa kok pilih Anda? Berarti kan memang hasil Anda bagus. Iya. Tapi kita juga perlu mengingatkan kepada klien bahwasanya ini dibayar sesuai dengan Iya. red card. Iya. Kita ini jasa bukan barang Iya. yang untuk dinego. Nah, kan tetapi jasa. Ya kalau jasa makasih Mas, oke lah. Tapi tidak oke sih menurut saya. Ada plus minusnya juga itu. Iya, bagaimana menurut Anda? ini? Bagaimana? Plus minusnya itu apa? Coba kita pengen tahu nih. Karena ya yang saya katakan tadi kayak backgroundnya saya dari pondok itu misal gini, karena saya kalau di pondok itu sama sekali nggak dibayar, Gitu. pengabdian kan. Nah mungkin orang-orang kenal dari situ, wah saya itu pengabdian di sana, jadi seolah-olah ya emang nggak dibayar itu pantas gitu. Itu kalau di pondok. Kalau di dalam tanda kutip kalau di pondok. Iya, kalau di pondok saja. Otomatis kalau sudah keluar, dalam artian kita sudah tidak di pondok lagi. Kita ngerjain proyek yang bisa dikatakan itu profesional. Iya, Ya, komersial ya. Itu kan wajib untuk dibayar seharusnya ya. seharusnya gitu. Dan menurut saya itu kalau dinego pun tak pantas, tidak pantas. Iya, tidak pantas Karena sama kita sekali. jual jasa, capek Iya, banget. iya, menghabiskan waktu juga. Ya, Ini boleh cerita sedikit nggak? boleh. Ini ada saya dapat klien dari teman saya gitu. Itu mesen desain kaos. Ya, desain kaos. Ya, saya buatkan, saya jelaskan gini. Nah, endingnya seperti apa? Endingnya itu 2M aja nggak ada. Nggak ada. Cuma saya kirim desainnya upload, oke. Cuma oke gitu. Iya. Wah, ini keterlaluan kalau itu. Keterlaluan ya berarti. Ya ucapan terima kasih pun Nggak ada. Nggak ada. Mas Barul tidak mendapatkan. Ada itu pernah. Lalu apakah di situ Mas Bahrul merasa bahwa saya ini dimanfaatin? Kalau gitu sih nggak terlalu sih. Ya cuma nanti kalau mereka dianya yang kembali lagi, ya saya Diingatkan ya. Oh, berarti hal itu tidak terulang 2 kali ya? ya jangan sampai. Oke, kalau seperti itu mungkin obrolan kita cukup sampai di sini. Nah, kalau teman-teman narasumber ini ada tips nggak buat maba yang mungkin mereka kan mau melanjutkan semester-semester seperti kita nih dengan pekerjaan-pekerjaan freelance maupun pekerjaan terikat. Boleh dari Mas Bahrul dulu punya pesan nggak buat mereka? Di samping Padatnya jadwal. sangat padat sekali. Iya. Kita menyadari hal itu Apalagi ya. tugas-tugas. Kalau dari saya pesannya gini, kamu mau kerja terserah, mau freelance juga terserah. Pokok satu itu fokuskan ke kuliah dulu. Fokuskan ke kuliah dulu. Baru lanjut ke kerjaan itu. Kalau ingin ikut daftar kerja itu usahakan yang part time aja menurut saya agar bisa membagi waktu. Oke. Dan mungkin kalau cari part time itu pun yang bisa lobby dan negosiasinya bagus. Iya. Juga menyesuaikan waktu jam Nah, kuliah yang sekali. di mana bisa berubah-ubah. Iya. Kalau Mbak Devita sendiri? Devinta gimana? Oke, kalau dari saya singkat aja. Kalau kalian niat, kalian harus jalani dan jangan lupa konsekuensinya kalau kuliah sama kerja itu berat dari waktu, berat dari tenaga, juga kalian itu menguras jam istirahat kalian. Setelah kuliah harus istirahat, tapi kalian harus kerja. Nah, kalian juga harus belajar itu tadi. Jadi jangan lupa terus belajar dan jangan lupa untuk terus mencari informasi. Kalau kalian mau pasti ada jalannya. Begitu. Oke, dari kita ambil kesimpulan dari 2 narasumber kita, jadi harus pintar-pintar memanage waktu, bukan begitu Kak? Iya. Iya, pertama memanage waktu, lalu antara gaji, emang rupiah itu sangat penting, makasih juga penting, tetapi harus seimbang antara pekerjaan dan
timbal baliknya ya Iya, seperti itu. Gitu. Harus imbang lah. Masa kita kerja nggak dapat Iya, gaji. benar sekali. Apalagi sudah menguras tenaga waktu mereka juga kan di sela-sela padatnya kuliah. Oke. Oke, mungkin sampai di sini saja Iya. podcast kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mudah-mudahan ini tips buat kalian ke depannya. Semoga kalian ke depannya kalau ingin kerja juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam membagi waktu antara kuliah dan kerja. Oke, saya Wahiwaton Sulistiani dan rekan Saya Iqbal Banani. saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.